dari hasil pelatihan ini atau dari hasil training ini nanti semua mengumpulkan 2 lembar kerja. Lembar kerja yang pertama adalah lembar kerja yang terkait dengan strategi pemasaran 4P tadi, ya, itu nanti ada lembar kerjanya. Dan lembar kerja yang kedua adalah perhitungan biaya pemasaran. Nah, ini nanti mohon dikerjakan dan dikumpulkan sehingga apa yang kita rancang ini tidak hanya ada di angan-angan saja, tetapi memang sudah kita tuliskan dan siap untuk kita eksekusi. Di dalam buku modul yang nanti akan diterima atau mungkin sudah diterima, ada dicontohkan di situ bahwa ada seseorang yang akan memulai usaha. Namanya Andrew. Dia adalah anak muda Surabaya yang memulai bisnis barbershop dengan merek Twin Cuts. Jadi nama brandnya atau brand usahanya adalah Twin Cuts. Nah, siapa konsumen Andrew ini? Nah, di dalam targeting atau segmentasi usahanya, Andrew menentukan bahwa target pasar Twin Cut itu adalah 1. Peserta para pekerja pria. 2. Bekerja di Surabaya Tengah. 3. Tingkat pendapatannya menengah ke atas. Dan yang berikutnya, keempat adalah memperhatikan penampilan rambut. Nah, jelas ya. Jadi sebelum kita memulai suatu usaha, maka kita harus menentukan dulu target pasar yang akan kita tuju. Dalam hal ini, target pasar yang ditentukan oleh Andrew pada saat membuka bisnis barbershop adalah pekerja pria, bekerja di Surabaya, tingkat pendapatan menengah ke atas, dan memperhatikan penampilan rambut. Nah, dari target pasar yang ditentukan oleh Andrew dengan membuka barbershop Twin Cuts, maka didapatkan paket harga yang terkait dengan layanan yang akan diberikan. Andrew dapat menyusun strategi pemasaran yang terkait dengan produk, price, place, dan promotion. Di sini Andrew mulai menyusun paket-paket produk, yaitu paket cukur keren, yaitu yang disilakan dengan cukur saja, ya. Nah, kemudian menawarkan juga layanan yang berupa paket ganteng, yaitu cukur, styling pomade, dan tambah pijat kepala. 3. Menawarkan juga paket elegan, yaitu cukur, styling pomade, pijat kepala, handuk hangat, dan cuci rambut. Kemudian ada paket cukur ayah dan anak, dan paket cukur anak saja. Jadi dalam hal ini Andrew melalui barbershop Twin Cuts itu menawarkan 5 layanan produk yang akan diberikan kepada konsumennya. Ada tambahan-tambahan paket, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, dari produk ini nanti Andrew akan mengembangkan ke arah P yang kedua. Apa itu? Yaitu price atau harga. Nah, dalam hal ini Andrew menentukan paket cukur atau paket cukur yang pertama yaitu keren, yaitu cukur saja, itu seharga Rp100.000 sekali layanan. Nah, kemudian paket yang kedua adalah paket ganteng, cukur, pomade, tambah pijat kepala itu Rp150.000, dan paket elegan Rp200.000. Bayangkan ya, hanya cukur saja itu harganya Rp100.000.
bagi kita yang mungkin tinggal di daerah dekat-dekat sini ya, di Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, gak kebayang ya paket hanya cukur saja senilai 100.000 itu mungkin gak kebayang. Nah, tapi kenapa kok Andro berani menentukan harga cukur Rp100.000? Nah, ini akan kita lihat di P yang ketiga. Apa itu? Ya, place. Nah, place yang ditentukan oleh Andre itu di mana sih kok dia bisa menentukan paket atau berani menentukan harga sedemikian cukup mahal kalau buat kita. Nah, di place-nya kita lihat bahwa lokasi barbershop Andre ini ada di salah satu ruangan di lantai 1 Wisma Dharmala Surabaya. Nah, kebayang kan? Wisma Dharmala Surabaya ini tempatnya mewah, gedung bertingkat, di mana setiap hari yang datang ke sana adalah orang-orang yang dari kalangan menengah ke atas dengan penghasilan yang mengeluarkan biaya untuk cukur 100.000 itu nggak berat sama sekali. Nah, sehingga pemilihan tempat ini nanti akan juga berpengaruh pada pemilihan tempat ini akan berpengaruh pada price dan produk. Nah, kemudian di dalam place itu juga Andre menentukan bahwa ruangan didominasi oleh warna hitam dan merah bata untuk memperkuat nuansa maskulin. Di situ juga dilengkapi dengan parfum aroma kopi. Salah satu fungsinya adalah untuk relaksasi yang membuat konsumennya akan semakin nyaman. Dan adalah salah satu sisi yang ditempeli wallpaper dengan gambar kota New York, sehingga bisa digunakan untuk berfoto oleh konsumennya, yang mana ini nanti akan memberikan nilai tambah bagi usaha Andre. Nah, produknya dapat, price-nya dapat, place-nya sudah dirancang dengan baik, maka tahap berikutnya adalah strategi yang keempat, bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh Twin Cuts. Nah, dalam strategi promosi ini Andro menentukan bahwa barbershop Twin Cut ini akan menggunakan media Instagram dan Facebook. Nah, ini bisa dipahami bahwa Twin Cuts berada di kota besar seperti Surabaya, maka akan lebih efektif jika dia menggunakan media online untuk mempromosikan produknya atau mempromosikan layanannya. Nah, selain itu, untuk menarik kalangan ekonomi menengah ke atas, Andro juga menggunakan endorser, yaitu Azrul Ananda, bos Jawa Pos. Nah, bagi teman-teman hari ini yang mungkin usahanya menyasar pasar menengah ke atas, ini bisa menggunakan endorser juga. Nah, selain itu ditentukan strategi promosinya dengan melayani panggilan ke kantor-kantor. Jadi tidak hanya menunggu pelanggan datang atau tidak hanya menunggu orang yang mau cukur itu datang, tapi juga bisa melayani panggilan ke kantor-kantor dengan menggunakan barbercar. Nah, bisa kebayangkan barbercar ini merupakan mobil yang di dalamnya terdapat alat-alat potong rambut yang bisa langsung melayani konsumen di dalamnya. Nah, inilah contoh strategi pemasaran yang digunakan oleh Andro untuk barbershop Twin Cuts. Oke, sampai di sini paparan materi dari saya. Bila ada yang kurang jelas, bisa melakukan kontak dengan tim trainer yang lain. Dari saya untuk sementara sampai di sini. Mohon maaf bila kurangan. Kita ketemu lagi di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.